Seiring dengan kehadiran prosesor dan motherboard yang sudah mendukung memori DDR5, kini banyak customer atau user yang membutuhkan dan ingin upgrade ke platform ini. Dan sekarang sudah banyak brand yang memasarkan memori RAM DDR5 ini, termasuk juga Kingston yang kini mulai memperbarui lini produknya dan dia menargetkan pasar untuk memori RAM DDR5. Oke teman-teman, kembali lagi di Anandam Komputer. Dan akhirnya kali ini kita bisa kembali lagi ke YouTube ya teman-teman. Dan setelah sekian lama kita break, nah dan kali ini kita diberikan kesempatan untuk mereview sebuah memori RAM dari Kingston ya teman-teman. Dan di sini ada memori RAM Kingston Fury Renegade DDR5 RGB. Oke, dan bisa kita lihat ya teman-teman untuk memori RAM Kingston Fury Renegade ini. Nah, di sini bisa saya perlihatkan di bagian desain untuk Kingston Fury Renegade ini, dia memiliki desain yang cukup menarik, dimana dia memiliki desain yang nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis ya teman, untuk seperti memori RAM low profile yang biasa ya teman. Nah, dan di sini di Kingston Fury Renegade ini dia memiliki head splitter, yang dimana untuk head splitternya di sini ada dua warna, yaitu perpaduan warna silver atau perak ya teman, dan juga warna hitam. Untuk looknya di sini cukup keren sekali. Ini kelihatan looks memori RAM gaming banget ya. Dan kita lihat di bagian atasnya di sini ini terdapat sebuah lampu LED RGB yang nanti bisa menyala ya teman. Dan di bagian atasnya di sini untuk RGB-nya itu nanti ada banyak mode yang bisa kalian ganti-ganti ya teman, atau kalian custom sendiri, di mana untuk menggantinya itu nanti kalian bisa menggunakan software seperti Kingston Fury GDRL atau software-software yang ada di motherboard yang didukung di motherboard kalian, seperti misalnya ada MSI Mystic Lake, kemudian ada RGB Fusion, kemudian Aura Sync, atau ada di pokoknya ada software-software yang lainnya itu bisa ya teman, untuk kalian gunakan mengkustomisasi untuk lampu RGB-nya di memori RAM Kingston ini. Dan yang nggak ketinggalan, untuk di memori Kingston ini dia memiliki fitur yaitu infrared sync teknologi, dimana itu fiturnya sudah dipatenkan oleh Kingston, sehingga dia hanya dimiliki oleh memori Kingston Fury ini, dimana untuk fitur infrared sync teknologi itu dia bisa membuat tampilan RGB-nya ini lebih halus ya teman, dan juga nanti bisa mensinkronkan antara tampilan di RGB di memori RAM ini dengan PC kalian ya teman. Dan di sini sebagai contohnya kita bisa lihat ya, ketika saya itu memasang memori RAM ini dan kita tutup di celah kedua memori RAM, nah itu nanti untuk lampu RGB-nya dia akan berbeda ya teman. Dan ketika kita lepas untuk penghalangnya di celahnya ini, nanti dia akan kembali lagi sinkron atau sama ya teman di memori RAM-nya ini untuk tampilan RGB-nya. Nah, itulah fitur infrared sync teknologi yang dimiliki oleh Kingston. Kemudian untuk di variannya ya teman, di memori Kingston Fury Renegade ini dia memiliki dua buah varian. Yang di versi 32 GB ini dia memiliki varian dengan speed 6400 MHz dan juga ada yang speed 6000 MHz. Dan yang kita miliki kali ini itu dia di varian yang paling tinggi, yaitu 6400 MHz dengan kapasitas 32 GB kit. Memori RAM ini dia memiliki garansinya itu lifetime ya teman, garansi dari Kingstonnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir misal ada kendala di memori RAM ini, kalian bisa klaim aja. Yang penting untuk segel-segelnya, kemudian box-boxnya itu masih komplit, nota pembeliannya masih ada ya teman, kalian nanti bisa klaim garansi.
Nah, untuk di speednya ini walaupun dia memiliki speed yang cukup tinggi, tapi kalian perlu perhatikan ya teman, kalau memori RAM Kingston ini dia nggak plug and play. Jadi kalian harus mengatur sendiri untuk profil-profilnya seperti timing, kemudian speed atau voltasenya itu kalian bisa otak-atik di BIOS sehingga bisa menghasilkan performa yang stabil di PC kalian sesuai dengan software yang kalian gunakan. Misalnya ada software-software aplikasi seperti editing, kemudian untuk rendering itu nanti kalian bisa setting-setting sendiri ya teman untuk memori RAM di memori RAM-nya ini sehingga nanti bisa mendapatkan performa yang maksimal. Di memori RAM Kingston Fury Renegade ini dia sudah mendukung untuk Intel XMP 3.0 yang dimana itu nanti bisa mempermudah kalian ya teman untuk yang suka overclocking. Kalian lebih dipermudahkan karena sudah disediakan profil-profil yang sudah ada dari pabrik sehingga kalian nanti tinggal pilih aja, tinggal load di BIOS nya di motherboard kalian masing-masing. Dan mungkin itu saja. Kemudian kita langsung aja ya teman, kita mencoba untuk tes memori Kingston Fury Renegade ini untuk performanya seperti apa, atau dan nanti kita akan bandingkan untuk performa dengan speed biasa dengan speed paling tingginya di memori Kingston Fury Renegade ini. Nah, dan di sini untuk pengetesannya salah satunya untuk tes benchmark-nya kita menggunakan motherboard dari Gigabyte Aorus Z690i Aorus Ultra teman. Nah, di sini kita mau lihatkan ya untuk memori untuk motherboardnya ini. Kita buka. Nah, untuk motherboardnya kita pakai ini ya teman. Ini adalah Gigabyte Z690i Aorus Ultra. Nah, di sini adalah motherboard mini ITX teman-teman. Nah, jadi motherboard ini cukup kecil dan cukup simpel. Misal kalian ingin gunakan di casing mini ITX, misal kalian buat mobilitas, ini cukup cocok ya teman dengan motherboard sekecil ini. Dan walaupun ini emang kecil, tapi dia memiliki spesifikasi dan desain yang cukup bagus teman, dan dimana untuk spesifikasinya dia sudah mendukung untuk prosesor Intel Gen 12 dan untuk seri tertinggi pun dia bisa digunakan di motherboard ini ya teman. Dan di sini bisa kalian lihat untuk motherboard ini walaupun ini cukup kecil tapi dia cukup berat ya teman bobotnya, karena di bagian depan di sini ini penuh dengan untuk heat sinking pendingin supaya nanti performa di motherboard ini lebih stabil. Untuk di bagian back panel di sini dia sudah memiliki fitur yang bagus. Dia punya di bagian koneksi dia memiliki fitur yaitu Wi-Fi 6. Di sini sudah built-in. Kemudian dia punya port LAN yaitu 2,5 gigabit LAN. Nah, dan di sini untuk port lainnya ini cukup komplit ya teman. Ada port USB 3.2, kemudian ada USB-C 3.2 juga di bagian atasnya ini. Total USB-nya di sini ada 7 buah ya teman-teman, dan di sini ada port DisplayPort juga ada, kemudian ada port HDMI yang dimana untuk HDMI-nya di sini dia sudah support untuk HDMI 2.0 ya teman. Jadi bisa menampilkan untuk resolusi yang tinggi seperti resolusi 4K bisa ditampilkan dengan motherboard Aorus ini. Nah, di sini kemudian untuk audionya ya teman, ya ada audionya. Bisa kalian lihat ya untuk di bagian memori RAM-nya di sini ada pelindung-pelindung besinya. Nah, di sini untuk memori RAM-nya dia juga sudah support. Dia tentunya sudah support untuk memori RAM DDR5 ya teman, dan untuk speednya itu bisa sampai di speed 6.000-an ke atas teman. Nah, dan ini cukup bagus. Kemudian di bagian bawah di sini ada slot PCIe-nya. Nah, PCIe-nya di sini dia support untuk PCIe Gen 5 ya teman. Di sini sudah support sampai itu. Kemudian di bagian atas di sini ada heatsink. Nah, ini adalah heatsink untuk pendingin di penyimpanan motherboard ini, yaitu M.2 konektor. Untuk M.2 nya di sini dia support untuk
SSD M.2 NVMe dengan PCIe Gen 4.0 ya teman. Di sini di bagian dalamnya itu ada 2 PCIe. Kalau nanti ada 2 PCIe M.2 kalau kalian buka di bagian heatsinknya ini. Dan motherboardnya ini cukup keren ya teman, cukup komplit banget untuk fitur-fiturnya, dan di sini dia sudah menggunakan fitur-fitur yang terbaru tentunya. Nah, dan untuk komponen testbed yang lainnya kalian bisa lihat berikut ini. Dan untuk hasil tes benchmarknya di sini untuk di AIDA 64 di memori benchmark untuk di speed memori DDR5 6400 dia itu memiliki kecepatan read dan write, kemudian kecepatan copy dan latensinya itu memiliki perbedaan yang cukup jauh daripada ketika kita menggunakan settingan profile yang 4800 MHz. Nah, dan di sini bisa kita lihat perbandingannya cukup jauh. Contohnya di kecepatan read-nya itu di sini untuk memorinya dia di speed 6400 dia memiliki kecepatan read 98.192 megabit per second, dan di 4800 dan di profil 4800 MHz itu mendapatkan kecepatan baca di 71.795 MB per second. Begitu juga untuk kecepatan write-nya ini cukup jauh juga perbedaannya. Dan untuk latensinya, nah di sini DDR5 6400 dia memiliki latensi yang lebih rendah atau lebih bagus ya teman, karena dia memiliki latensi 72 nanosecond, sedangkan untuk di profil 4800 dia memiliki latensi yang lebih tinggi, yaitu 85,4 nanosecond. Dan ini ada tes untuk Geekbench 5 untuk memori benchmarknya. Nah, untuk di speed hasil single core di speed 6400 dengan 4800 di sini memiliki perbedaan yang lumayan jauh. Untuk perbedaannya itu di 6400 mendapatkan skor 1955, dan untuk di 4800 mendapatkan skor 1920. Nah, dan untuk di multicore-nya itu juga memiliki perbedaan yang cukup jauh, di mana multicore 6400 itu di 16663 dan multicore 5800 mendapatkan skor 15648. Tes di 3D Mark memori benchmark-nya di sini kita tes dengan 2 skenario, yaitu TimeSpy dan Firestrike. Nah, untuk di TimeSpy-nya di sini di profil 6400 dia memiliki skor yang lebih tinggi, tapi perbedaannya memang nggak terlalu jauh untuk skornya teman. Di sini TimeSpy-nya dia di 6400 mendapatkan 2839 dan di 4800 mendapatkan 2829. Nah, untuk di Firestrike-nya di sini juga memiliki perbedaan yang enggak terlalu jauh untuk hasil tesnya, tapi di sini untuk di speed 6400 dia lebih rendah skornya daripada yang menggunakan speed 4800. Dan untuk tes gamingnya di sini kita tes dengan F1 2020, dimana untuk tes bermain game ini cukup jauh untuk perbedaan FPS yang didapatkan. Nah, di sini kita menggunakan resolusi di 2560 di resolusi 2K dengan preset high. Nah, di speed 6400-nya ini dia mendapatkan average FPS di 71, sedangkan di speed 4800 dia mendapatkan average FPS hanya 49 fps. Begitu juga dengan minimum fps dan maksimal fps nya dia memiliki perbedaan yang cukup jauh teman. Oke teman, tadi kalian sudah lihat ya untuk hasil tes performa dari memori RAM Kingston Fury Renegades ini. Dan kesimpulannya untuk memori Kingston ini dia memiliki performa yang cukup mumpuni dengan speed yang cukup tinggi di memori Kingston Fury Renegades ini. Dan untuk Kingston ini dia juga memiliki garansi yang cukup lama, yaitu garansi lifetime ya teman. Kemudian dia juga sudah memiliki reader yang cukup bagus juga. Kemudian dia juga memiliki desain yang cukup bagus. Kemudian
sudah RGB juga. Nah, dan untuk harganya sih ini di marketplace untuk memori Kingston ini di harga 4,8 jutaan. Nah, misal kalian mau cari yang lebih murah, itu ada yang versi 16 GB nya itu di marketplace di harga sekitar 2,8 jutaan teman. Dan mungkin oke teman, segitu saja sedikit review dari kita tentang memori RAM Kingston Fury Lineage DDR5 ini. Dan untuk teman-teman yang mau belanja di Anandam Komputer, untuk alamatnya kita ada di Jalan Gejayan ya teman, di bagian bawah sini untuk alamat lengkapnya, dan sudah ada nomor WA nya juga. Kalian nanti bisa tanya-tanya produk atau stok barang yang ada di Anandam Komputer. Dan untuk marketplace kita juga ada ya teman. Untuk marketplace-nya kita ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli.com. Oke, dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like untuk video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Anandam Komputer. Jangan lupa untuk follow juga sosial media kita supaya kalian nggak ketinggalan info menarik atau promo-promo yang sedang ada di Anandam Komputer teman. Oke, saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.